Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan materi usaha dan energi, yaitu mengenai energi kinetik dan energi potensial. Jadi, apa sih yang disebut energi? Perlu kalian ketahui, energi memegang peranan penting dalam kehidupan di alam. Manusia, hewan, atau benda dikatakan mempunyai energi jika mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha, sehingga energi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dalam wujud lain sebagai akibat adanya usaha. Berbicara mengenai energi, energi itu memiliki banyak macam. Akan tetapi di sini kita akan membahas dua macam saja. Yang pertama, energi kinetik dan yang kedua, energi potensial gravitasi. Let's go. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai energi kinetik. Apakah kalian pernah mendengar istilah ini? Oke, jika belum kita akan membahas bersama. Energi kinetik didefinisikan sebagai energi yang disebabkan oleh pergerakan suatu benda yang memiliki massa, sehingga benda tersebut dapat bergerak dengan kecepatan tertentu. Benda yang melakukan gerak mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, energi kinetik suatu benda yang sedang melakukan gerak atau yang sedang bergerak bergantung kepada kecepatannya, tidak pada arah kemana benda tersebut melakukan gerak. Nah, hal tersebut dikarenakan energi kinetik tergolong ke dalam besaran skalar. Oke. Adapun persamaan matematis untuk energi kinetik yaitu EK sama dengan 1/2 M dikali Pi kuadrat. Dengan EK itu merupakan energi kinetik, satuannya Joule, M itu merupakan massa, satuan kilogram, dan Pi itu merupakan kecepatan, satuan meter per second. Usaha yang dikerjakan oleh suatu gaya terhadap sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Dalam persamaan matematis dapat dituliskan W sama dengan delta EK. Merupakan usaha satuan Joule, delta EK merupakan perubahan energi kinetik benda selama gaya F bekerja. Energi kinetik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu ketika memukul paku dengan menggunakan sebuah palu. Dapat dilihat sebagai gambar berikut, sebuah palu yang memukul paku. Nah, di saat palu memukul paku dan berakhir pada keadaan diam, maka palu tersebut memberikan gaya F pada sebuah paku, dan sebuah paku memberikan gaya negatif F pada sebuah palu, yang mana sesuai dengan hukum 3 Newton, yaitu F aksi sama dengan negatif F reaksi. Usaha yang dilakukan pada paku yaitu positif, sementara itu usaha yang dilakukan pada palu yaitu negatif, sehingga palu akan mengalami penurunan energi kinetik. Oke, sekarang kita akan masuk ke nomor selanjutnya, yaitu mengenai energi potensial gravitasi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan energi potensial? Nah, energi potensial itu merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena adanya pengaruh dari posisi ataupun ketinggian. Yang mana energi potensial juga merupakan
energi yang masih tersimpan pada sebuah benda, sehingga mempunyai potensi dalam melakukan usaha. Nah, semakin tinggi kedudukan sebuah benda di atas permukaan tanah, maka akan semakin besar energi potensial yang dimiliki sebuah benda tersebut. Jika kita tuliskan ke dalam persamaan matematis, besar energi potensial yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Di mana EP itu merupakan energi potensial gravitasi, satuan Joule, M merupakan massa benda, satuan kilogram, G merupakan percepatan gravitasi, satuan meter per second kuadrat, H merupakan ketinggian benda dari acuan dengan satuan meter. Nah, suatu benda dapat mempunyai energi potensial gravitasi jika ditinjau dari kedudukan tertentu. Hanya tergantung kepada selisih tinggi kedudukan yang dimaksud. Usaha yang dikerjakan oleh gaya berat suatu benda sama dengan pengurangan energi potensialnya, atau jika ditulis dalam persamaan matematis yaitu W sama dengan negatif delta EP, di mana W merupakan usaha dengan satuan Joule dan delta EP merupakan perubahan energi potensial. Ada 3 kemungkinan harga W atau usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, W lebih besar daripada 0, maka bernilai positif. Dan EP lebih kecil daripada 0, maka bernilai negatif. Dalam artian, usaha sama dengan pengurangan energi potensial. Yang kedua, W lebih kecil daripada 0, maka bernilai negatif. EP lebih besar daripada 0, maka bernilai positif. Dalam artian, usaha sama dengan pertambahan energi potensial. Yang ketiga, W sama dengan 0 dan EP sama dengan 0. Berarti energi potensial sebuah benda tetap. Hal tersebut dapat terjadi jika perpindahan sebuah benda dalam satu bidang horizontal. Oke, untuk pertemuan kali ini telah selesai. Kita akan lanjut telah pertemuan selanjutnya yang akan membahas mengenai hukum kekekalan yang akan membahas mengenai hukum kekekalan energi. Silahkan kerjakan LKPD untuk materi ini. Silahkan energi kinetik dan energi yang telah diberikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.